Perkenalkan, nama saya Fitri Melistorus dari jurusan D3 Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 6070 124018. Video ini adalah sebuah tanya jawab pada sesi wawancara pada saat kita melamar pekerjaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar Pemprov pada jurusan Sistem Informasi Angkatan 2024. Pertanyaan pertama ada pertanyaan dasar yang paling sering ditanyakan oleh rekruter dan juga sebagai pengenal kita kepada rekruter, yaitu adalah perkenalan diri. Untuk menjawabnya, saya akan menjawab seperti ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Melistorus. Saya adalah seorang alumni dari D3 Sistem Informasi dari kampus Telkom University Bandung. Saya baru saja lulus dari Telkom University dan saat ini sedang melamar di perusahaan Anda di bidang data analis dan juga pemrograman. Saya sangat tertarik di bidang teknologi, terutama di dalam bidang pemrograman, karena pada saat berkuliah saya sering sekali membuat proyek pemrograman sebagai tugas besar mata kuliah saya dan juga praktik-praktik yang ada di perkuliahan saya, sehingga saya sudah terlatih dan cukup terbiasa memegang proyek pada pemrograman. Saya memiliki ketertarikan di bidang teknologi dan saya juga sudah terbiasa bekerja sama di dalam tim maupun bekerja secara individu. Pertanyaan kedua adalah, apa motivasi Anda melamar di posisi ini? Motivasi saya melamar di posisi ini adalah karena minat dan latar belakang pendidikan saya yang berada di bidang IT. Saya ingin menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan dan mengembangkan teknologi ke depannya. Selain itu, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di kantor ini agar saya juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Pertanyaan ketiga yaitu pengalaman kerja di dalam tim. Selama berkuliah, saya beberapa kali bekerja sama di dalam tim, termasuk membuat sistem pemrograman. Dalam tim tersebut, saya berperan sebagai pengembangan dari pengujian sistem. Dalam pembagian tugasnya, kami membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan kami juga selalu berkoordinator mengenai tugas yang sudah kami kerjakan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pertanyaan keempat yaitu kemampuan terhadap skill yang dimiliki. Untuk skill yang dibutuhkan, saya memiliki kemampuan dasar hingga menengah untuk terus mengembangkan kemampuan tersebut pada praktik dan proyek. Saya juga terbiasa belajar hal baru dengan cepat, sehingga saya yakin saya dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan posisi di pekerjaan ini. Pertanyaan kelima yaitu mengenai tekanan atau deadline. Saya biasa mengatasi tekanan dengan membuat struktur kerja yang lebih jelas, seperti apa yang akan saya lakukan itu sudah saya tata di dalam jadwal-jadwal saya, sehingga saya dapat memilah mana yang perlu dilakukan lebih cepat, seperti itu. Dengan menentukan prioritas tersebut, saya dapat bekerja menjadi lebih efektif. Pertanyaan keenam yaitu pengalaman yang saya dapatkan di organisasi dan di UKM. Pada saat saya berkuliah di Telkom University, banyak sekali kegiatan kepanitiaan, organisasi maupun UKM yang saya ikuti. Pada saat mengikuti tersebut, seringkali saya mengikuti di divisi sponsorship, danusan, medis, dan juga di divisi-divisi lain. Pelajaran yang saya ambil banyak sekali seperti berkomunikasi, skill tanggung jawab, dan saya merasa soft skill saya sangat diasah di situ. Apalagi yang tadinya saya itu pendiam, pemalu, takut berkomunikasi dengan orang lain,
Sekarang saya jadi mulai terbiasa berhadapan dengan orang lain dengan sikap yang lebih profesional. Selain itu, saya juga merasa bahwa pada saat saya mengikuti organisasi itu, saya mendapatkan ilmu lebih yang sesuai dengan jurusan saya. Yang dimana pada jurusan saya di 3 sistem informasi, saya mempelajari juga bisnis. Pada saat saya mengikuti pendidikan tersebut, seringkali saya merasa capek ataupun saya merasa kurang nyaman pada awalnya. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan tersebut, seiring berjalannya waktu, saya jadi mengerti bahwa disitulah mental saya terbentuk. Jadi lebih bertanggung jawab, lebih sabar, bisa mengatasi banyak masalah, berkomunikasi dengan baik juga melalui tim dapat diasah di situ, dimana kita harus bisa menghadapi segala permasalahan dengan hati yang tenang. Itu tidak mudah dan tidak dapat diasah dengan cepat, harus dilatih dan juga tidak sehari 2 hari untuk melatihnya. Pada saat saya sering mengikuti kepanitiaan lambat laun, saya dapat merasakan perbedaan diri saya yang sekarang dengan yang sebelumnya. Dan saya rasa pada saat saya mengikuti kepanitiaan, selain mendapatkan ilmu baru, saya juga mendapatkan banyak relasi, teman-teman baru, cerita baru, dunia baru, pengalaman baru yang sebelumnya saya tidak mungkin dapatkan jika hanya menonton di pembelajaran kampus saja. Dan saya banyak juga mempelajari hal baru di situ, dapat melihat sudut pandang lain dari sebuah kehidupan. Seperti pertanyaan ke-7 yaitu penggunaan skill atau software di CV. Skill yang saya miliki seperti pemrograman dan pembuatan software tersebut biasanya saya gunakan dalam pembuatan proyek tugas kuliah maupun di dalam praktikum. Kedepannya saya ingin mengimplementasikan kemampuan tersebut menyelesaikan permasalahan di dunia kerja secara profesional. Pertanyaan ke-8 adalah pencapaian paling membanggakan selama saya berkuliah. Pencapaian yang paling membanggakan menurut saya adalah saat saya bisa mengimbangi berbagai kepanitiaan dan organisasi yang saya jalankan dan tetap dapat menyelesaikan tugas-tugas saya yang bekerja sama dengan tim dan dapat hasil yang cukup baik. Pertanyaan ke-9 yaitu konflik dalam tim dan bagaimana cara saya menghadapinya. Di dalam sebuah tim pasti sering sekali terjadi konflik. Kami juga sering terjadi cekcok karena perbedaan pendapat. Tetapi walaupun terjadi perbedaan pendapat, kami tetap memberitahu pendapat masing-masing, lalu menyesuaikannya dengan topik yang sedang kami kerjakan, dan juga mencari jalan tengah tanpa menganggap bahwa pendapatnya buruk. Jadi kami tetap menampung dan mengapresiasi pendapat dari teman kami. Lalu kami juga sering berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proyek yang sedang kami kerjakan. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik, proyek yang kami kerjakan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dari komunikasi tersebut, kami mengambil keputusan melalui kesepakatan tersebut, kami mengambil keputusan bersama dari ide-ide yang sudah kami tampung tadi. Melalui keputusan bersama tersebut, lalu kami terapkanlah di dalam proyek kami keputusan yang sudah diambil. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara mengatasi rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama? Kalau dari saya sering memfollow up rekan kerja yang sudah sangat sulit diajak bekerja sama, lalu memberitahu konsekuensinya. Sebelum memberitahu konsekuensinya bahwa nilai mungkin bisa turun, saya mengingatkan kembali apa tujuan dia datang ke tempat ini, datang ke kampus ini. Tujuan utamanya adalah belajar, yang dimana belajar itu memang bisa dari banyak hal, dari kepanitiaan, organisasi, atau lomba-lomba. Tapi tetap saja kita harus mengerjakan tanggung jawab kita dengan tujuan utama yang paling dasar, yaitu menyelesaikan perkuliahan.
menyelesaikan perkuliahan pun harus melalui tantangan yang berat, mungkin bagi sebagian orang yang merasa salah jurusan. Oleh karena itu, mungkin saya akan menanyakan apa kendala dia saat mengerjakan. Mungkin dia kesulitan tetapi tidak mau cerita. Jadi saya follow up lagi, saya tanya apa kendala dia. Jika dia tidak bisa mengerjakan suatu hal atau kesulitan dalam suatu hal, saya bisa mengajari dia jika saya tahu mengenai materi tersebut. Jikapun tidak tahu, saya akan mencari jalan keluar dengan sama-sama mencari tahu di internet bagaimana cara mengerjakannya. Seperti itu. Pertanyaan ke-11 yaitu cara mengatur deadline. Pertanyaan yang ke-11 yaitu cara mengatur prioritas tugas. Saat mengatur prioritas tugas, biasanya saya menggunakan to-do list, yang dimana di dalam to-do list saya membagi di dalam 3 kategori. Ya, kategori yang pertama adalah tugas dengan deadline tercepat, yang kedua adalah tugas dengan materi terbanyak yang harus dikerjakan, yang ketiga adalah tugas dengan presentasi kesulitan yang lebih sulit. Jadi jika ada tugas yang lebih sulit, biasanya saya akan mengerjakan tugas yang lebih sulit terlebih dahulu. Tapi jika deadline-nya masih cukup lama, maka saya akan mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih cepat, sehingga saya bisa memprioritaskan waktu ke deadline yang lebih cepat. Jadi pekerjaan saya jadi lebih terstruktur dan lebih gampang mengetahui prioritas utama yang harus dilakukan. Pertanyaan ke-12, proyek paling kompleks yang pernah saya kerjakan. Proyek paling kompleks yang pernah saya kerjakan adalah pembuatan sistem pemrograman yang menggunakan banyak sekali fitur, input data, pengelola, dan pekerjaan tersebut membutuhkan tingkat ketelitian dan kerjasama tim yang baik. Pertanyaan ke-13 yaitu target karir saya dalam 3-5 tahun ke depan. Dalam 3-5 tahun ke depan, saya berharap saya sudah menjadi profesional yang kompeten di bidang saya, yaitu teknologi, memiliki serta dapat berkontribusi lebih besar di dalam perusahaan yang saya tempati saat ini. Pertanyaan ke-14 yaitu harapan saya jika saya diterima di perusahaan ini. Harapan saya adalah saya dapat berkembang lebih baik lagi, dapat mengembangkan soft skill dan hard skill yang saya miliki, dan dapat belajar dan bekerjasama dengan seluruh karyawan yang ada di kantor ini. Memiliki pengalaman kerja yang solid serta mampu bekerjasama dengan tim, mampu bekerjasama dengan pihak luar, dan mampu membawa nama baik perusahaan, serta semoga saya tetap dapat menjaga nama baik perusahaan dan membawa dampak yang baik, berbahan terobosan baru juga bagi perusahaan kita. Juga saya berharap di perusahaan ini dapat menjadi ruang untuk saya berkembang. Pertanyaan ke-15 yaitu kapan bisa mulai bekerja dan ketersediaannya. Jika saya diterima di perusahaan ini, saya siap bekerja secepatnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan jika pun ingin ditempatkan di luar kota, saya juga siap ditempatkan di luar kota. Dan jika ada lembur, saya juga bisa mengambil lembur tersebut. Karena bagi saya, pekerjaan lebih itu adalah salah satu dari pengasahan skill yang dimana pengalaman saya juga dapat bertambah. Jadi saya tidak masalah dengan hal-hal tersebut. Semoga saya diterima. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat, karena saya juga masih belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan wawancara dengan baik dan benar. Dan saya juga belum pernah mengalaminya sebelumnya. Semoga saya dapat dimaafkan. Terima kasih.